Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah ya, sudah sehat semua. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti diberi kelancaran dan juga diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang ibadah sholat fardu. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya tekankan sekali lagi bahwa anak-anak di sini harus selalu menekankan sikap disiplin. Karena apa? Disiplin merupakan pondasi dalam mencapai kesuksesan. Nah, bagi siswa memiliki sikap disiplin itu adalah kunci untuk mencapai tujuan akademik dan juga meraih cita-cita yang akan kalian capai. Nah, jadi anak-anak, disiplin itu sangat penting ya. Jadi, anak-anak harus menekankan sikap disiplin dengan sebaik-baiknya. Nah, jadilah siswa yang disiplin dan terus tingkatkan diri agar mampu mencapai potensi terbaik yang kalian capai. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang fikih tentang ibadah sholat fardu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu membiasakan tertib dalam menjalankan sholat fardu. Kemudian anak-anak juga diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat fardu itu apa, kemudian rukun-rukun sholat fardu itu apa, dan juga mampu mengurutkan dari rukun yang paling pertama dan terakhir sampai terakhir. Oke, baik anak-anak, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada beberapa pokok pembahasan, ada 4. Yang pertama adalah pengertian sholat. Terus yang kedua adalah syarat sah dan wajib sholat. Yang ketiga ada hikmah sholat. Yang keempat ada rukun sholat. Nah, sholat fardu adalah kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang muslim. Nah, ini ada ayatnya, sudah dijelaskan di surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Waladikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tadna'un. Nah, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah
sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, yaitu dengan sholat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, itu tadi adalah ayat tentang pentingnya atau sholat, pentingnya sholat, dan sholat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, langsung selanjutnya adalah pengertian sholat. Nah, sholat secara bahasa berarti doa atau rahmat. Sedangkan secara istilah adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat dan yang ditentukan. Untuk syarat sah dan wajib sholat, yang pertama syarat sah sholat, yang pertama ada suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Nah, jadi anak-anak sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus suci dulu, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Nah, dari najis. Nah, untuk suci badan ini adalah kita harus berwudu ya. Kemudian pakaian kita juga harus ditata, harus rapi, harus wangi, harus bersih ya. Terus tempat sholatnya juga harus bersih. Nah, kemudian ada suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ini kalau hadas besar ya berarti kita harus mandi. Kalau hadas kecil ya kita wudhu, harus gitu. Harus mandi dulu biar bersih sebelum melaksanakan sholat. Kemudian menutup aurat. Nah, ini pakaian kita harus dijaga ya. Jadi untuk batas auratnya dari pusar, kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan itu seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Kemudian ada telah masuk waktu sholat. Nah, jadi kalau sholat fardu, sholat wajib, jadi ada waktu-waktu yang harus diperhatikan. Kayak subuh, duhur, asyar, maghrib, isya, ya. 5 waktu itu. Kemudian menghadap kiblat. Nah, jadi sholat itu harus menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Kiblat itu menghadap ke Ka'bah ya. Kemudian anak-anak ada syarat wajib sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Nah, jadi orang yang melaksanakan sholat harus beragama Islam ataupun Muslim. Kemudian sudah dewasa atau balik. Ini anak-anak kan sudah balik semua ya, sudah SMP, sudah disunat semua ya yang laki-laki. Jadi harus melaksanakan sholat. Nah, ini sudah balik. Nah, dan juga berakal sehat. Nah, dalam sholat tidak boleh dalam keadaan mabuk ya. Nah, juga suci dari haid dan nifas, ini bagi perempuan. Telah sampai ajaran Islam kepadanya. Nah, jadi harus ada pemahaman Islam terlebih dahulu kepada orangnya untuk melaksanakan sholat.
supaya nanti sholatnya tidak ngawur ya. Nah, ini juga bersih dan suci dari najis. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, anak-anak, ini kita ada hikmah melaksanakan sholat. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan sholat kita akan lebih dekat atau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita bisa dibilang itu bisa berbicara langsung dengan Allah, cara komunikasi kita dengan Allah. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Kemudian yang kedua ada memberikan ketenangan dalam diri, baik lahir maupun batin. Nah, ini anak-anak, ketika kita melaksanakan sholat, kita itu akan mendapatkan ketenangan diri, baik lahir maupun batin. Ketika kita dapat masalah, kita melaksanakan sholat, insya Allah kita akan diberi ketenangan diri untuk menyelesaikan masalah yang kita akan hadapi. Kemudian yang ketiga ada mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pastinya kalau kita melaksanakan apa yang diberitakan Allah, apa yang disuruh oleh Allah, pasti kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ada mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, tadi dari ayat yang sudah saya bacakan tadi di awal, bahwa sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Itulah hikmah-hikmah sholat. Kemudian anak-anak, kita akan menginjak kepada rukun sholat. Nah, ada beberapa rukun sholat. Nah, ini diantaranya yang pertama adalah niat dalam hati secara ikhlas karena Allah semata. Jadi anak-anak, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus berniat, harus berserah diri, ikhlas kepada Allah. Kita melaksanakan sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dipandang orang lain, bukan karena hanya melaksanakan kewajiban saja, tapi harus ikhlas karena Allah, harus berserah diri kepada Allah ya. Kemudian yang kedua adalah berdiri sempurna menghadap kiblat bagi yang mampu. Nah, jadi anak-anak kalau sedang sakit ataupun tidak bisa berdiri, kita melaksanakan sholat dengan duduk bisa. Kemudian kalau kita juga tidak bisa duduk, kita bisa berbaring. Ya. Kalau tidak bisa menggerakkan semuanya ya kita dengan kedipan mata, sholat dengan kedipan mata. Kalau nggak bisa ya sudah, berarti sudah waktunya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah takbiratul ikhram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ikhram. Ya. Jadi setelah kita berdiri menghadap kiblat, yang pertama adalah kita harus melaksanakan takbir Allahu Akbar ya. Kemudian setelah takbir kita membaca surat Al-Fatihah. Saya rasa di sini sudah bisa semua ya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kita rukun yang selanjutnya adalah ruku, yaitu tangan memegang lutut sejajar dan 90 derajat ya. Jadi punggungnya harus rata atau datar gitu ya.
Kemudian i'tidal. Nah, ini kembali lagi berdiri ya. Berdiri tegak i'tidal setelah ruku tadi. Kemudian sujud. Nah, ini sujud. Kemudian setelah sujud ada duduk di antara dua sujud atau duduk iftiros. Setelah duduk iftiros, kemudian ada bangun dari sujud. Nah, setelah rakaat pertama kan pasti bangun ya. Terus ini ada bangun dari sujud. Kemudian ada duduk tasahud ataupun tahiyat ya. Duduk tahiyat. Kemudian ada gerakan dan bacaan salam. Terus yang terakhir adalah tertib dan berurutan. Jadi semua rukun-rukun ini kita harus tertib ya, harus berurutan. Tidak boleh habis takbir kita langsung sujud gitu, nggak boleh. Jadi harus berurutan. Nah, tunggu dulu ya, belum selesai. Nah, di dalam sholat kita juga ada sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Ya, tadi seperti ini. Terus meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, seperti ini. Ada yang segini. Ya, ini. Yang gini. Ya. Terus mengerahkan pandangan ke tempat sujud. Nah, supaya kita fokus dalam sholat. Ya, supaya tidak diganggu oleh setan. Kemudian membaca doa iftitah. Nah, ini ada doa iftitah yang dari ulama-ulama, ada yang kabira walhamdulillah, ada juga yang Allahumma ba'id baini, kemudian membaca ta'awudz. Nah, ini sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca ta'awudz. Kemudian pembacaan amin ketika selesai membaca surat Al-Fatihah. Terus setelah membaca surat Al-Fatihah ada membaca surat sesudah Al-Fatihah atau surat-surat yang ada di Al-Qur'an. Surat pendek ya. Kemudian menempelkan kening, hidung dan bagian tubuh lainnya ketika sujud. Nah, ini ada menempelkan kening, hidung, kemudian kedua telapak tangan, terus kedua lutut ya. Kemudian membaca doa-doa sholatnya seperti ketika kita waktu sujud kita membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli atau subhana rabbikal a'la wa bihamdi ya. Kemudian ada duduk sejenak sebelum berdiri. Nah, jadi nanti ketika rakaat pertama sujud ya, sujud terus kalian mau berdiri itu dianjurkan atau disunahkan untuk duduk sebentar. Jadi sebentar lalu berdiri. Kemudian ada pembacaan sholawat. Nah, ini dibacakan waktu kita tasyahud ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, seperti itu. Kemudian ada tasyahud akhir. Berdoa di tasyahud akhir. Berdoa di tasyahud akhir ini gimana? Nah, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini doa yang supaya kita selamat dari fitnah dajjal ya. Nanti di akhir zaman. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa kita tanyakan atau bisa ditanyakan di grup ya, di grup WhatsApp ya. Nah, anak-anak
itulah yang bisa saya sampaikan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga anak-anak bisa mengerti ataupun bisa menjelaskan nanti ketika kita atau bisa membiasakan sholat dengan benar atau sholat dengan tertib. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, nah di situ saya sudah menge-share Google Form untuk kalian isi ya. Jadi nanti kalian jawab di situ Google Form-nya ya, supaya nanti saya bisa tahu atau bisa mengetahui kalian sudah sampai mana pemahamannya tentang sholat. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja. Semoga kita dapat bertemu kembali dan juga pada pembelajaran kali ini anak-anak bisa mengerti dan ada ilmu-ilmu yang diserap dari penjelasan saya tadi. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi. Bilai visa kurang lebihnya mohon maaf. Bilai visa bilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.